Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Imam Abi Daud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bab tentang kumana. Kumana jamak dengan dari kalimat kamin. Kamin artinya mukhtafi, orang yang bersembunyi. Maksudnya adalah mayakhtafi fil harbi lil a'da, orang yang bersembunyi dalam perang untuk musuh. Orang yang bersembunyi di dalam perang untuk musuh. Hadis. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير وقال إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم قال فهزمهم الله قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله لا نأتين الناس فلا نصيبن من الغنيمة فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منحزمين. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an, menjadikan atau menempatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atas para pemanah pada perang Uhud. Wa kanu adalah jumlah mereka 50 rajulan, 50 orang. Siapa yang dijadikan amir atas pemanah? Yaitu Sayyidina Abdullah bin Jubair. Wa qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ra'aitumuna, jika kalian melihat akan kami, takhtifunat tayru, mengerumuni akan kami oleh burung. Itu adalah bahasa kinayah ketika kami mati syahid, dibunuh. Karena biasanya orang mati syahid dibunuh di medan tempur itu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Jasadnya dimakan burung. Jadi apabila kalian melihat kami telah mengerumuni akan kami oleh burung, artinya kami mati syahid, fala tabrahu, maka janganlah kalian beranjak dari tempat kalian yang ini, hatta ilaikum, ursilalakum, sehingga aku kirim utusan kepada kalian. Wa in ra'aitumuna, jika kalian melihat akan kami, hazamna al-qauma, kami telah berhasil membuat kocar-kacir akan kaum, artinya musuh. Wa autaqnahum, dan kami telah mengalahkan mereka. Fala tabrahu, janganlah kalian beranjak sehingga aku kirim utusan kepada kalian. Qala, berkata Sayyidina Abdullah, berkata Sayyidina Bara' bin Azib, fahazzamahumullah,
maka membuat kocar-kacir akan mereka musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ana wallahi, maka saya demi Allah, far'ana, maka aku demi Allah, aku melihat wanita-wanita yusnidna alal jabal. Yusnidna maknanya naik, mereka naik ke gunung, mereka naik ke gunung-gunung. Wanita yang dimasukkan di sini adalah wanita musyrikin Makkah, naik ke gunung. Orang yang masuk dalam hadis kumana, orang-orang yang bersembunyi untuk melawan musuh adalah para pemanah. Jadi boleh saja kita menyembunyikan sebahagian pasukan lalu dikeluarkan ketika diperlukan. Jadi istimbat hadisnya Imam Abu Daud kasih judul kumana, orang-orang disembunyikan untuk musuh, pasukan yang dicadangkan untuk melawan musuh. Di sini pada posisinya adalah para pemanah. Nah, kalau sekiranya wanita itu naik ke gunung, dikira nggak ada orang di situ, ternyata ada kaum muslimin yang ditempatkan Nabi di sana. Berkatalah kawan-kawan Sayyidina Abdullah bin Jubair, yaitu 49 pemanah lainnya, al-ghanimah, rampasan perang, hai kaum rampasan perang. Dia dibawa, orang kafir musyrik dah kabur, dah kocar-kacir, pedangnya tinggal, hewannya tinggal, semuanya tinggal. Mereka katakan, hai kaum, ghanimah rampasan, zahara ashabukum, telah menang kawan-kawan kalian, artinya Nabi Muhammad SAW. Pamatan tazirun, apalagi yang kalian tunggu? Berkata Sayyidina Abdullah bin Jubair, anasitum ma qala lakum Rasulullah, apakah kalian lupa apa yang dikatakan kepada kalian oleh Rasul SAW? Faqalu, mereka berkata, wallahi lanatiyanna nasa, sungguh benar-benar kami akan datangi manusia. Manusia maksudnya orang-orang muslim yang ada di lembah Uhud. Falanusibanna, maka sungguh benar-benar kami akan mendapatkan rampasan. Akhirnya fa'atahum, datanglah mereka, pemanahum, kepada mereka kaum muslimin yang sudah menang di lembah Uhud. Fasurifat wujuhum, dipalingkanlah muka-muka mereka, dipalingkanlah muka-muka mereka. Maksudnya mereka kebingungan. Fa'aqbalu munhazimin, lalu mereka datang dalam keadaan kocar-kacir, karena tempat yang harus dijaga di Uhud telah kosong. Maka pasukan Sayyidina Khalid bin Walid, waktu itu beliau panglima perang di atas pasukan musyrikin, ketika pulang menuju ke Makkah, lihat dari kejauhan bukit Uhud kosong, maka beliau naik dari sisi bukit yang sebelahnya sampai di puncak Uhud, dihabisi sisa pemanah, tewas semuanya. Beliau terjun dari dataran tinggi ke lembah Uhud. Antum lihat saja, itu seperti orang yang dikejar oleh truk yang remnya blong. Nah, maka motor-motor yang di bawah itu kacau balau, karena belakang ada truk rem blong. Nah, itu kondisinya. Akhirnya kaum muslimin kalah di Uhud. Menurut pandangan duniawi, pandangan ukhrawi, mereka tetap menang. Nah, babun fis sufuf, bab tentang barisan perang. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Sinan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Abdurrahman ibn Sulaiman ibn al-Ghasil an Hamzah ibn Abi Usaid an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istafafna yawma badrin idza aksabukum, yakni idza ghashukum fadmuhum bin nabli wastabqu nablakum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berbaris pada perang Badar, istafaina. Apa kata Nabi? Idza aqsabukum, apabila mereka mengerumuni kalian.
mereka musuh mengerumuni kalian, yakni ghashukum, farmuhum bin nabal, lontari mereka dengan anak panah, wastabku nablakum, wastabku selalulah kalian dengan anak panah kalian. Nah, ini yang diambil dari hadis ini, istofaina. Jadi dalam perang itu harus merapikan barisan. Barisan yang tidak rapi, yang tidak lurus, yang tidak rapat, ini akan mudah ditembus oleh musuh. Babun fisalis sufuf indal liqa. Bab menghunus pedang-pedang ketika bertemu dengan musuh. Hadis wa bihi ilaika la hadatsana Muhammad ibnu Isa qala hadatsana Ishaq ibnu Najih wa laysa bil malti an Malik ibni Hamzah ibni Abi Usaid as-Sa'idi an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin idza aksabukum farmuhum bin nabli wa la tasulus suyufa hatta ya'shaukum. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Usaid radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, idza aksabukum, apabila mereka mengepung kalian atau mengelilingi kalian, farmahum bin nabal, lemparlah mereka dengan anak panah, wala tasulus suyuf, jangan kalian hunuskan pedang. Enggak ada gunanya pedang dihunuskan, bikin capek saja, musuhnya masih jauh. Nah, jarak 10 meter, 15 meter, jarak 30 meter itu enggak ada gunanya pedang. Kecuali kalau pedang antum 35 meter, itu baru ada gunanya. Jadi pakailah anak panah. Jangan hunuskan pedang sampai mereka meliputi kalian. Yang syaukum, sampai mereka meliputi kalian. Meliputi artinya jarak antara kita dan musuh telah dekat, sehingga gunakan pedang, jangan gunakan panah. Nah, ini sahabat yang ahli dalam dua hal, memanah dan pedang. Maka panah untuk jarak jauh, pedang untuk jarak dekat. Allahu Akbar. Babun fil mubarazah, bab perang tanding. Sebelum perang dimulai, itu diadu dulu antara panglima dan panglima, jagoan dengan jagoan, pendekar dengan pendekar, baru perang secara umum. Nah, itu namanya mubarazah. Hadis wa bihi ilaika la hadatsana Harun ibnu Abdillah qala hadatsana Utsman ibnu Amri qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Harisah ibni Mudarrib an Ali qala taqaddama ya'ni Utsbah ibna Rabi'ah wa tabi'ahu ibnuhu wa akhuhu fanada man yubariz fantadaba lahu syababun minal ansar faqala man antum fa akhbaruhu faqala la hajata lana fikum innama aradna bani ammina faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qum ya Hamzah qum ya Ali qum ya Ubaidah ibn Haris fa aqbala Hamzatu ila Utsbah wa aqbaltu ila Syaibah wa ikhtulifa baina Ubaidah wal Walidi batana fa askhana kullu wahidin minhuma sahibah summa milna 'ala al-walidi fa qatalnahu wa ihtamalna Ubaidah. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ini di perang Badar. Qala, berkata ya Sayyidina Ali, taqaddama, telah tampil di pihak musuh, keluar dari barisan perang, tampil di tanah lapang, jarak antara musuh dan kaum muslimin, yakni Utsbah bin Rabi'ah, kemudian diiringi oleh putra beliau, kemudian saudaranya, lalu dia menyeru may yubariz, siapa yang mau perang tanding dengan kami, satu lawan satu. Fantadaba lahu sabab, maka intadaba maknanya di sini menghadang,
itu mana pantadaba. Maka memenuhi panggilan baginya Utsbah oleh pemuda-pemuda Ansor. Dilihat oleh Utsbah bin Rabi'ah, ini siapa orang ni yang nandingi kami? Dia katakan, man antum, siapa kalian? Fa akhbaruhu, mereka beritahu kepada Utsbah, kami ini orang Ansor, pembela Rasul. Berkata Utsbah, la hajata lana fikum, tidak ada masalah, tidak ada hajat antara kami dan kalian. Kami, yang kami mau adalah Bani Aminah, keturunan anak paman kami. Yang kami mau orang kampung kami. Mana orang Makkah? Jangan orang Ansor. Orang Ansor enggak enak berkelahi. Nah, enggak ada permasalahannya. Tapi kalau dengan orang Makkah sama orang Makkah, itu kan jelas asal usulnya. Berkatalah Nabi, kum ya Hamzah, bangkit wahai Hamzah. Paman Nabi Sayyidina Hamzah, kum ya Ali, kum ya Ubaidah ibn al-Harith. Maka berhadapanlah Sayyidina Hamzah dengan Utsbah. Aku, kata Sayyidina Ali, berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, saudara daripada Utsbah bin Rabi'ah. Kemudian Utsbah bin Rabi'ah, waqtulifa baina Ubaidah wal Walid. Ukhtulifa, arti ukhtulifa di sini daraba kullu wahidin minhuma sahibahu, artinya silih berganti. Nah, waqtulifa silih berganti atau bersilangan antara Ubaidah dan Walid. Ubaidah dan Walid, Sayyidina Ubaidah di pihak Islam, Walid bin Utsbah di pihak kafir. Dorbatani, dua pukulan. Faskhana kullu wahidin minhuma, melukai masing-masing salah satu keduanya akan pasangannya. Nah, ketika pedang dipukulkan, harusnya pedang itu beradu dengan pedang sehingga tidak ada yang korban. Tapi waktu lifa berselisih, ini ke sini, ini ke sini. Jadi yang pihak musuh luka satu, pihak sahabat luka satu. Itu mana ukhtulifa. Sumamilna, kemudian kami serang Walid. Kami serang Walid. Kenapa kami serang Walid? Karena dia telah melukai sahabat kami Sayyidina Ubaidah bin al-Harith. Faqatalnahu, kami berhasil membunuhnya. Dan kami pikul Sayyidina Ubaidah ke pinggir. Jadi di perang tanding itu Sayyidina Hamzah selamat, berhasil membunuh Utsbah. Sayyidina Ali selamat, berhasil membunuh saudaranya Syaibah. Sayyidina Ubaidah terluka, sementara lawannya mati. 3 orang mati. Nah, 3 orang ini adalah keluarga istri Sayyidina Abu Sufyan. Nah, itu yang bikin Hindun mengamuk. Nah, dicarilah Hamzah. Kenapa sampai membunuh bapaknya? Nah, membunuh bapaknya Utsbah, dikunyah-kunyah jantungnya. Nah, itu kalau perempuan mengamuk lebih ganas pada yang lain. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Sufyan menjadi tumpuan bagi musyrikin Makkah untuk menyusun strategi perang, karena sudah banyak pemukanya yang mati. Abu Jahal mati juga. Nah, sehingga Sayyidina Abu Sufyan lah diangkat jadi tetuha. Babun finnahi anil muslah, bab larangan dari mutilasi. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibnu Isa wa Ziyad ibnu Ayyub qala hadatsana Husain qala akhbarana Mughirah an Shibab an Ibrahim an Hunay bin Nuwairah an Alqamah an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'affun nasi kitlatan ahlul iman. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah
Kalau ketemu dalam hadis Abdullah enggak tahu siapa ujungnya, berarti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'afun nas kitlatan ahlul iman. Yang paling kasihan manusia dalam membunuh adalah ahli iman. Ahli iman, orang beriman, walaupun membunuh musuh, itu dia tetap kasihan. Maka dia tidak akan pernah melakukan mutilasi. Dia akan membunuh apapun kesalahannya, yaitu dengan cara memenggal lehernya. Hadis. Wa bi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Muaz ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah anil Hasan anil Hayyaj ibni Imran anna Imrana abaqa lahu gulamun faja'alallahu alaihi la in qadaru alaihi la yaqta'anna yada fa arsalani la as'ala lahu fa ataitu Samurah ibna Jundub fa sa'altuhu fa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahussuna ala sadaqah wa yanhana 'anil muslah fa ataitu Imran ibni Husain fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahussuna 'ala shadaqati wa yanhana 'anil muslah. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina dari Hayyad bin Imran. Sesungguhnya Imran abaqalahu ulang, telah kabur baginya budak. Faja'ala lillahi alaih, maka menjadikan ia Imran bagi Allah di atasnya budak. Lain qadaru alaih, demi jika sanggup mampu ia Imran di atasnya budak, kalau ketangkap, la yaqta'anna yadah, sungguh benar-benar dia akan memotong tangan budak itu. Fa arsalani, maka mengirim akan aku itu adalah Hayyaj. Hayyaj itu anaknya Imran. Maka mengirim ia Imran akan aku, yaitu bapakku sendiri, li as'ala anhu, supaya aku bertanya untuk beliau, bolehkah kalau saya tangkap budakku yang lari itu, kalau dapat saya potong tangannya atau kakinya biar gak lari lagi. Aku datangi Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Aku tanya kepada beliau, kepada Sayyidina Samurah bin Jundub, karena ada sahabat Nabi. Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yahussuna 'ala sadaqah, memerintahkan kita untuk bersedekah, melarang kita dari perbuatan mutilasi. Aku datang Sayyidina Imran bin Husain, tadi Imran bapaknya, sekarang sahabat Nabi Sayyidina Imran bin Husain. Aku bertanya kepada beliau, kata beliau sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi sedekah, melarang muslah. Itulah kesimpulannya. Jadi saya sampaikan kepada bapakku, tidak boleh memutilasi budak, bahkan membunuh hewan yang disuruh membunuhnya pun tidak boleh dimutilasi. Kita disuruh bunuh ular, mampu kita potong kepalanya, kita potong ekornya dulu, baru ke kepalanya. Babun fi qatli nisa, bab tentang membunuh wanita di medan perang. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yazid ibn Khalid ibn Mawhab yakni ibn Sa'id qala haddatsana Lais an Nafi' an Abdullah anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqtulatan fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was-sibyan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang wanita ditemukan tewas di sebahagian perperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ankara maktulatan, hakadan terbunuh, maka mengingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membunuh wanita dan anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak di medan perang, kecuali kalau wanita itu ikut berperang. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Walid At-Tayalisi qala haddatsana Amr ibnul Muraqqa
ibni Sayfi ibni Rabah qala haddatsani abi an jaddihi Rabah ibni Rabi' qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fara'a an-nasa mujtami'ina 'ala syai' fa ba'asa rajulan fa qala unzur ala majtama'a haula'i fa ja'a fa qala alam ra'atin qatil fa qala ma kanat hazihi lituqatil qala wa 'alal muqaddimah Khalid ibn Walid fa ba'asa rajulan fa qala qul li Khalid la taqtulanna imra'atan wala asifan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rabah ibn Rabi'. Qala adalah kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perperangan. Fara'an nasa, lalu melihat ya Nabi SAW akan manusia mujtami'in, mereka berkumpul di atas sesuatu. Ada sesuatu yang dikerumuni oleh manusia. Faba'asa rajulan, mengirim ya Nabi akan seorang laki-laki. Faqala, maka berkata ya Nabi, unzur, perhatikan olehmu alamat tajtama'a haula, atas apakah sesuatu. Alama ditulis alama gabung, seharusnya ada alama, atas apakah sesuatu berkumpulnya mereka. Faja'a, datang laki-laki tersebut mencari informasi, lalu datang lagi kepada Nabi. Faqala, beliau jawab, ala imratin qatil, terhadap seorang wanita yang terbunuh. Faqala, maka berkatalah Nabi SAW, makanat hadhihi lituqatil, tidak adalah ini wanita itu dia berperang. Nah, tidak adalah ini wanita supaya dia berperang. Kenapa kalian bunuh? Dia kan tidak ikut berperang. Qala, berkata ya laki-laki, alal muqaddimah Khalid bin Walid, itu yang di depan itu, yang depan Khalid bin Walid, mungkin dia yang bunuh. Nah, fa ba'atha rajulan, mengirim ya Nabi akan laki-laki yang lain. Faqala, berkata ya laki-laki ya Nabi, kulli Khalid, katakan kepada Khalid, la yaqtulanna, kitab saya la yaqtulanna fi'il mudhari, jangan sekali-kali membunuh ya Khalid imra'atan, akan seorang wanita, wala asifan. Asifan maknanya petani atau apa namanya, buruh. Asifan, orang yang dia digaji di dalam perjalanan tersebut. Nah, dia bukan berperang, dia cuma digaji untuk membawa obat-obatan, digaji untuk ngurus perlengkapan, maka orang itu gak boleh dibunuh. Hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sa'id ibnu Mansur qala haddatsana Husayn qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Qatadah an Hasan an Samurah ibni Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu syuyukhal musyrikin wastabqu syarkhahum. Allah. Syarkha artinya rakib, pengendara. Dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunuh oleh kalian orang-orang tua musyrikin, orang-orang tua dari kalangan musyrikin. Wastabqu syarkhahum, wastabqu artinya kejar oleh kalian akan pengendara-pengendara mereka. Nah, yuridu bihim as-sibyan wa may yablu al-rijal wasyukhuna al-masan wa idza qila asarqus syabab kana man awal syabab. Ada juga diartikan sarkha itu adalah anak-anak yang hampir baligh. Kejar oleh kalian anak-anak yang hampir baligh mereka. Hadis.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن روح بن زبير عن سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل من نسائهم تأني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين قالت أنا قلت فما شأنك قالت حدث أحدثته قالت فانطلق بها عنقها فأنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا أنها تقتل. Dia dari Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu an dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat berkata, ya Sayyidah Aisyah, lam yuqtal min nisaihim, tidak boleh dibunuh dari kalangan wanita mereka, yakni Bani Quraizzah, kecuali seorang wanita. Innaha la indi, sesungguhnya wanita sungguh ada di sisiku. Tuhaddisu, dia bercerita, tadhaku dhahran wa batnan, dia tertawa zahir batin. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtulu rijalahum, sedang membunuh laki-laki mereka dengan pedang. Rasul sedang mengeksekusi laki-laki Bani Quraizzah dengan pedang. Artinya dengan perintah Nabi, bukan Nabi sendiri, tapi dengan perintah Nabi. Izhatafa hatipun bismiha, tiba-tiba ada orang yang menyebut dengan namanya wanita. Hatafa hatipun, menyebut dengan namanya wanita. Hatafa hatipun itu suara yang nggak tahu sumbernya dari mana. Maka kalau kita nelpon, ngomong dengan seseorang, maka orang yang melihat kita tidak tahu siapa yang ngomong dengan kita, maka disebutlah telepon itu bahasa Arabnya hatif. Nah, karena kalau kita ngomong lewat telepon, orang yang kita ajak ngomong tuh orang lain nggak tahu. Jadi hatif mana dasarnya adalah suara yang bersumber dari tempat yang tidak diketahui. Itu mana hatafa hatipun. Terdengarlah orang yang menyebut dengan namanya wanita, aina fulana, mana si fulana? Berkata wanita itu, ana, saya, kata wanita itu dalam kemah bersama Sayyidah Aisyah. Aku katakan sama wanita, mas'anuk, bagaimana kamu? Kenapa kamu disebut namanya? Qalat haddatsuhu, ada sebuah kejadian yang aku telah buat. Adalah, pokoknya ada sesuatu yang telah aku buat. Nah, berkata ya Sayyidah Aisyah, fantalaqa biha, maka dibawa wanita tersebut lalu dipenggal lehernya. Wa ma ansa ajaban minha, tidak bisa saya lupakan keanehan dari wanita tersebut, kata Sayyidah Aisyah. Anha tadhaq zahran wa batnan, dia tertawa zahir batin. Gak ada takutnya. Padahal laki-lakinya Bani Quraizzah itu sedang dibunuh oleh Nabi, dipenggal kepalanya. Dia cerita aja sama saya sambil tertawa-tertawa. Sedang tertawa-tertawa, ada orang luar mungkin, mana fulana? Dia jawab dalam kemah, saya. Kenapa urusan kamu? Oh, ada kejadian saya buat tadi. Nah, wa alimat ana tuqtal, dia sudah yakin bahwa dia dibunuh. Apa kejadian yang dia buat? Apa perkara yang dia buat sehingga dia dibunuh? Dia mencaci maki Nabi SAW. Itu yang dikatakan hadasun ahdastu. Dia mencaci maki Nabi. Maka dari hadis ini ada mustasnayat. Memang wanita tidak boleh dibunuh dalam medan tempur, kecuali yang mencaci Rasul, kecuali yang menjadi penggerak dalam peperangan tersebut, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi pada hadis sebelumnya, tapi tidak disebutkan apa alasan disuruh bunuh orang-orang tua itu. Mungkin dia sebagai motivator atau orator yang menjadi penggerak dari perjuangan musuh-musuh Islam, maka dia layak untuk dibunuh.
وبسندكم من قال حدثنا حماد بن عمرو بن صبحي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعبي بن جسامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم للدار من المشركين يبيتون فيصابوا من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول خذ من أبائهم. Dari Sayyidina Sa'ab ibn Jassama, beliau berkata telah bertanya ia kepada Nabi SAW tentang rumah dari musyrikin yubayyatun, yang diserang malam hari. Dalam hadis yang kita baca tadi pagi itu ada ulasan tentang, atau kemarin, Nabi memerintahkan mendakwah kaum musyrikin kepada 3 hal sebelum diperangi. Ketika hal itu dikemukakan, kata sahabat itu dulu di awal Islam, di akhir-akhir Islam tidak. Justru ada sistem perang Nabi itu menyerang di subuh hari, mendengar apakah azan berkumandang atau tidak. Kalau azan berkumandang berarti dihentikan penyerangan, enggak jadi diserang musuhnya, berarti muslim. Kalau azan tidak berkumandang berarti itu kampung kafir, maka akan diserang. Dan ada juga penyerangan di malam hari. Penyerangan yang dilakukan di malam hari ketika mereka lengah. Di antaranya adalah perang terhadap Khaybar. Ketika itu mereka sedang memberi minum ternak mereka dan mereka sudah ada di rumah. Nah, ketika Nabi mengemukakan hadis perintah perang menyerang di malam-malam ke rumah-rumah mereka, ya Rasulullah, kalau kita serang ke rumah-rumah mereka, bukankah Anda melarang membunuh anak-anak? Bukankah Anda melarang membunuh wanita-wanita? Kalau penyerangan itu langsung ke rumah mereka, berarti kita tidak bisa membedakan mana wanita, mana anak-anak, mana laki-laki dewasa, mana laki-laki tua. Bagaimana caranya? Kata Nabi, pertanyaan daripada Sayyidina Sa'ab bin Jassama, beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang rumah dari musyrik yang diserang malam hari. Fayusabu, tentu akan dilukai, zararihim, keturunan mereka, wanisaihim, istri mereka. Berkatalah Nabi SAW, hum minhum, mereka itu kan bagi mereka juga. Nah, artinya boleh membunuh wanita kalau terdesak, boleh membunuh wanita dalam perang kalau wanita dijadikan benteng oleh laki-lakinya, atau penyerangan yang nggak bisa dielakkan, misalnya penyerangan ke kampung secara mendadak, masuk dalam satu rumah langsung ditembak habis. Ternyata ada ibu-ibu di situ, ya ludes ada ibu-ibunya, itu diberikan keringanan hukum. Ya Karim, babun fi karahati harkil adu bin nar, bab makruh membakar musuh dengan api. وفي سندكم إلى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الهزمي عن أبي زناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه فلا تهرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad bin Hamzah al-Aslami dari ayah beliau Sayyidina Hamzah al-Aslami, sesungguhnya Rasulullah SAW ammarahu, telah melantik jadi amir, jadi pemimpin, panglima, ya Nabi akannya Sayyidina Hamzah al-Aslami di atas sebuah pasukan kecil. Qala, berkata ya Sayyidina Hamzah, kharajatu fiha, aku keluar dalam perang tersebut. Wa qala, Nabi berpesan, in wajadtum fulanan, jika kalian ketemu sama si anu, fa ahrikuhu bin nar, bakar olehmu akan orang itu dengan api. Nah, khusus si fulan ya, kalau ketemu dia ketangkap, dia bakar langsung dengan api. Awal itu maka aku pun berpaling siap mau berangkat, panadani,
memanggil ya Rasulullah akan aku. Faraja'tu ilaihi, aku kembali kepada Nabi. Faqala, Nabi bersabda, in wajadtum fulanan, jika kalian ketemu dengan si fulan, faqtuluhu, bunuh oleh kalian akannya. Berarti dibatalkan perintahnya. Wala tuharrikuhu, jangan kalian bakar akannya. Ini kalau kita masuk dalam usul fiqh bab nasikh mansukh, ini jelas hadis yang pertama mansukh dan hadis kedua itu nasikh. Ini jelas tarikh hadisnya karena bahasa fawalaitu panadnadi, fawalaitu panadani faraja'tu ilaih. Fa innahu la yu'adzibu bin nari, sesungguhnya tidak boleh mengazab menggunakan api kecuali pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak boleh mengazab dengan api, tidak boleh membakar itu namanya tawon, atau membakar semut, atau membakar tikus, atau membakar babi dan sebagainya. Nah, hukumnya tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada tawon di rumah, sarangnya besar sekali, tidak usah dibakar, cukup isi air di wadah, dekatkan ke tawon tersebut sampai dia masuk semuanya dalam air. Nah, kalau dibakar itu dilarang oleh Nabi, kecuali setelah dia mati, tidak masalah, kan bakar yang bakar. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada dasarnya Yazid bin Khalid wa Qutaybah anna Laitha bin Sa'id haddatsahu an Bukairin an Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin faqala in wajadtum fulanan wa fulanan fadzakara ma'nahu. Fadzakara ma'nahu, hadisnya sama dengan hadis di atas, cuma redaksinya berbeda hadis. وبسند كمنا فحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن سعد بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا عمر معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمارة فجعلت تفرش فقال من فجأ هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. Darikan dari Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah dari bapak beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah kami dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Fantalaqa li hajatihi, pergilah Nabi untuk hajatnya. Sehingga di sebuah tempat Nabi pergi ke pinggir padang pasir untuk menaikkan qada hajat. Fara'aina humratan, maka kami melihat ada seekor burung, bersamanya ada farkhan, dua anaknya. Humarah itu artinya burung kecil, katakanlah burung pipit, mirip burung pipit. Humarah, ada pipit merah kali. Pipit itu ada yang merah, itu kalau ketemu yang merah itu memangsa padi itu menggawat sekali. Nah, mungkin pipit merah karena humaroh, burung pipit merah. Bersamanya ada dua anaknya. Kami ambil kedua anaknya. Nah, itu seperti burung yang ada di atas bunga itu, antum ambil anaknya. Datang maknya. Fajalat tafrish. Jadilah maknya, induknya tafrisu. Tafrisu itu artinya membuka sayapnya, mendekati tanah, mengangkat sayapnya kemudian turun mendekati tanah, seolah-olah ada yang dicari. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faja'a hadhi bi waladiha,
siapa yang mengganggu, siapa yang membuat sedih ini si burung dengan mengambil anaknya. Ruddu waladaha ilaiha, kembalikan anaknya burung kepadanya burung. Jadi enggak boleh nangkap anak burung. Nah, enggak boleh membuat cemas si burung. Biarkan saja burung itu terbangnya, mau beranak mau di mana dia terserah saja. Nah, kalau dia mau terbang-terbang di sekitar kita kan alhamdulillah. Nah, kan keinginan orang memiliki burung itu karena burung pengen ada di sekitarnya. Tapi dia sibuk memberi makannya, memberi minumnya, memandikannya, menjemurnya. Nah, kalau kelewat jemur mati. Tapi kalau sekarang alhamdulillah itu di pagi-pagi burung bertengger di sini di mana-mana. Tapi kita enggak tanggung jawab dia makan dan minumnya. Kan dah cukup itu. Wara'a qaryatan namal, melihat ya Nabi kampung semut. Jadi disebutkan bahasa kampung semut. Bagi kita tu lobang, bagi mereka tu kota. Ada kepala desanya, ada menterinya di situ. Qad haraknaha, sudah kami bakar akannya. Nabi bersabda, man haraka hadhihi, siapa yang membakar ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai burung pun diurus oleh baginda Rasul. Semut juga menjadi perhatian baginda Nabi. Kami bilang kami. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak pantas bahwa menyiksa menggunakan api kecuali oleh pencipta api. Ternyata hadis yang tadi itu larangan untuk semuanya, bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada hewan juga tidak boleh. Babun birajuli yakri dabbata ala nisfi, bab seseorang menyewakan hewan tunggangannya dengan setengah daripada rampasan perang atau sahmi, satu bahagian. Nah, Misalnya Ibrahim Abu Nabak Muhammad ibn Shu'aib Abu Zar'ah Yahya ibn Abi Amrin As-Saybani an Amr ibn Abdillah annahu hadathahu an Wathilah bin Aus Asqa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk fi fakharajtu ila ahli faqadtu Faraja awal sabqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafiqtu fil Madinah unadi ala man yahmilu ruhu fanada sayfun min qala lana sahmu ala nahmilahu aqabat wa ta'amuhu ana qala fasir ala barakatillah ta'ala qala فخرجت مع خير الصاحبين حتى أفى الله علينا فصابني طلائف فسقتهن حتى أتيت فخرج فقعد على حقيبة من حقائب رجله ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى طلائفك إلا كراما قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ طلائفك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. Diriwayatkan dari Sayyidina Wasilah bin Asqa radhiyallahu an, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Fa kharajtu, maka aku keluar ke keluargaku. Aku keluar meninggalkan baginda Rasul menemui istriku. Fa aqbaltu, lalu aku datang menghadap. Wa qad kharaja awwalus sahabati Rasulillah, sungguh telah keluar awal, artinya bagian depan, barisan terdepan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatafiqtu fil Madinah unadi, maka tafiqtu jadilah aku di kota Madinah, aku menyeru, ala, ketahuilah, may yahmil rajulan lahu sahmu, siapa yang bersedia membiayai, memberangkatkan satu orang, baginya lah, bagi orang itu jatahnya orang tersebut.
Jadi Sayyidina Wasilah bin Asqa ketika mendapatkan himbauan perang dari Nabi SAW, beliau pada saat itu tidak punya sesuatu, yaitu hewan tunggangan, biaya keberangkatan perang bersama Nabi. Tapi yang jelas beliau pulang ke rumah memberitahu istrinya bahwa dia akan ikut dalam perang kali ini. Cuman ketika beliau pergi ke rumahnya, pamit sama istrinya, memberitahukan saya ikut dengan Nabi dalam sebuah peperangan. Pada saat itu barisan awal dari pasukan sudah mulai berjalan, sementara saya tidak punya kendaraan. Maka aku berikan pengumuman di kota Madinah, siapa yang siap membawa satu orang, memberangkatkan satu orang perang, maka orang itu berhak mendapatkan jatah rampasan perang dari orang yang dia bawa. Menyerulah seorang syekh dari Ansor. Dia katakan, lana sahmu, bagi kami jatahnya. Apapun rampasan perang nanti yang dia dapatkan kami ngambil. Ala, dengan catatan an-nahmilahu, kami yang memberangkatkannya orang tersebut. Nah, kami yang memberangkatkan orang tersebut akobatan. Akobatan artinya sebagai orang yang membonceng. Jadi bukan memiliki kendaraan sendiri, tapi bonceng dengan kami. Wa tam'amuhu ma'ana, makanannya bersama kami. Enggak usah khawatir, makan di jalan kami yang bayar. Tapi bukan kendaraan sendiri ya, yang bonceng di belakang. Saya bilang, "Na'am, siap." Nah, saya enggak mau dengan rampasannya, yang penting ikut perang dengan Nabi. Ini namanya pengorbanan juga. Tapi harus izin istri. Nah, kalau enggak ada biaya yang ditinggalkan. Kalau ada biaya enggak ada masalah, pergi saja. Qala, berkata ia Sina, berkata ia siapa? Laki-laki Ansar, fasir ala barakatillah, berangkatlah kamu dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata ina Sina Wasilah bin Asqa, kharajtu, maka aku keluar bersama khairis sahib, sebaik-baik kawan. Nah, ternyata orang atau keluarga Ansar itu yang menggabungkan saya bersama keluarganya ternyata kawan terbaik. Hatta afa'allahu alaina, sehingga memberikan oleh Allah harta kepada kami. Fa'asabani qolais, maka menjadi jatahku qolais. Qolais itu jamak dari qolus, artinya onta muda. Jadi dari perang tersebut saya dapat rampasan onta-onta muda. Fasuktuhunna, maka aku halau akan onta tersebut sehingga aku mendatangi laki-laki Ansar tadi. Nah, ini hasil perang. Keluarlah laki-laki Ansar itu, lalu beliau duduk di atas hakibatin, di atas sebuah hakibah. Hakibah itu maknanya bagian belakang daripada senderan tempat duduk di atas onta. Hakibah, senderan tempat duduk bagian belakang. Nah, beliau duduk di atas hakibah dari hakaib ontanya. Orang kaya ternyata. Summa qala, kemudian dia katakan, subhunna mudbirat. Nah, halau olehmu akannya akadam membelakang. Coba putar onta itu membelakang. Disuruh onta itu membelakang, dia lihat-lihat dari belakang onta itu. Kemudian dia katakan sukhunna mukbilat, halau olehmu akannya hakadam menghadap. Akhirnya sehalau lagi onta itu menghadap ke dia. Dia duduk aja, ya orang kaya. Nah, coba diputar onta itu belakangnya ke sini, dilihat dia. Kalau orang miskin tentu dia yang mantau onta itu di belakang, di depan. Ini enggak, saya yang disuruh membolak-balik onta itu sehingga dia bisa lihat dari belakang, dilihat dari depan. Kata dia, ma'ara qolais illa kiraman, tidak aku lihat onta-onta muda ini kecuali bagus-bagus. Innama hiya ghanimatuka allati saratulaka, hanya saja itu adalah harta rampasan yang aku telah syaratkan bagimu. Nah,
adalah harta rampasan perang yang sudah aku syaratkan bagimu, artinya aku akan berikan kepadamu. Qala, berkatalah ia, khuz, qala isoka ya ibn akhi, ambillah onta-onta mudamu wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, fa ghairu sahmika aradna, maka selain jatahmu yang kami inginkan, selain jatahmu yang kami inginkan, bukan ini yang kami mau. Yang kami mau adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut perkiraan daripada Sayyidina Wasilah bin Asqa, yaitu jatah perang, rampasan perang yang akan diberikan kepada orang yang memberangkatkan dia perang. Jadi beliau tidak peduli dengan rampasan yang dapat, yang penting saya ikut perang bersama Nabi. Lalu disetujui oleh orang Ansor. Menurut benak beliau, setelah selesai perang, rampasan perang yang dia dapat akan dikasih kepada Ansor itu, diberikan ke sana. Dilihat kiri kanan, ternyata ontanya bagus. Bukan ini yang kami maksud. Yang kami maksud adalah pahala yang Allah berikan ke kamu, itu Allah berikan ke saya, karena saya tua nggak bisa perang. Kalau onta itu bawalah pulang. Nah, ternyata orang ikhlas juga, gayanya aja kayak gitu. Nah, bisa untuk pahami dari sini, seikhlas-ikhlasnya orang kaya, sifat orang kaya tetap orang kaya. Nah, oh dia orang taat tuh, soleh. Nah, tapi kalau dia kaya, gayanya tetap gaya orang kaya. Putar. Putar lagi, putar. Nah, sekolah. Tidak, ada begitu sekitar sekolah. Nah, walaupun soleh, tapi gaya kaya tetap ada. Nah, itu nggak bisa ditinggalkan. Nah, babun bil asiri yusab, bab tentang tawanan perang yang diikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Muhammad yani ibn Salamah qala khabarna Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajiba rabbuna ta'ala min qaumin yaquluna ila al-jannah fi salasin. Nah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, heran Allah, heran Tuhan kita. Ajiba itu mana ditakwil kembali, heran, kagum, maksudnya Allah akan memberikan pahala, memberikan rahmat dari satu kaum yang mereka dihalau ke surga fis salasil, dalam rantai. Nah, seperti tawanan-tawanan perang, diantaranya tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar diperintahkan oleh Nabi diikat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian salah satu tawanan itu meminta keluarganya menebusnya. Setelah dia tebus, dah bebas, kemudian dia suruh keluarganya pulang ke Makkah. Dia masuk ke masjid ucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kenapa enggak di kemarin kamu ucapkan kalimat syahadat? Kalau kemarin saya ucapkan, orang khawatir, saya ucapkan untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau sekarang saya ucapkan, saya sudah ditebus oleh keluarga saya, mau diucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini yang membuat Allah heran. Bahasanya mengagumkan. Dia ditangkap di medan tempur, kemudian diikat, kemudian diseret atau dihalau, bahasanya dihalau ke Madinah, kemudian sampai di Madinah masuk Islam. Artinya dia dihalau masuk surga dalam keadaan dibelenggu. Jadi keluarlah peribahasa, biar dipaksa masuk surga itu lebih baik daripada rela masuk neraka. Nah, maksudnya antum lah yang dipaksa orang tua untuk mengaji, itu maksudnya dipaksa masuk surga, daripada ikhlas masuk neraka. Nah, berarti ada bahasa yang sama dalam hadis Nabi SAW, yaitu para sahabat yang mereka masuk Islam asal mulanya adalah tawanan perang yang diikat. Nah, jadi Imam Abu Dawud tidak melihat mana hadis dari sisi ajiba rabbuna, tapi dari sisi yuqaduna fis salasil,
Jadi musuh tawanan perang diikat dalam rantai. Oleh kita memperlakukan tawanan itu dengan cara diikat. Nah, itu istimbatnya. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Amr ibni Abi Hajjaj Abu Ma'mah qala dasana Abdul Warith qala dasana Muhammad bin Ishaq an Yaqub an Muslim. Mic itu dipegang di ujungnya biar berbunyi. Jundub bin Makith qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abalid al-Laythi fi sariyatin fakuntu fihim wa amarhum ay yasunnu al-ghara ala bani Mulawih bin bil Kadidi. فخرجنا حتى إذا كنا بالكبير لقينا الحارث ابن برصة الليثي فأخذناه فقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك nastawthiqu minka fasadadnahu withaqan. Diriwayatkan dari Sayyidina Jundub bin Makith qala telah mengirim oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abdullah bin Ghalib al-Laythi di dalam sebuah pasukan, wa kuntu fihim, aku termasuk golongan mereka. Wa amarahum, memerintahkan ya Nabi akan mereka pasukan ayasunnul gharata ala banil Mulawih bil Kadid. Ayasunnu qala Imam Khattabi aslu syan as-sabbu yuqalu sanatul ma' idza sababtuhu sabba mutafarriqa. Ay sana' ma yukalku ma yufraku minal ma'. Qala fi Fathil Wadud al-maluh mulawwah al-mulawwih bil wazni ismil fa'il min at-talwih lawwaha yulawwihu talwihan. Kemudian al-kadid yang fathah kaf maknanya amarhum ayufariqul ghara alaihim min jami'i jihatihim. Kadid adalah tanah yang lembut, apabila diinjak akan jelas akan berbekas di tanahnya, itu namanya kadid. Fasadatnahu wasaqan wasaq ma yusaku bil asra, tali pengikat tawanan, itu makna harfiahnya. Wa amarahum, memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka ayasunnu, bahwa memencarkan mereka akan serangan. Ya sunnu, memencarkan, maksud memencarkan itu menyerang dari seluruh penjuru. Al-Ghara, akan serangan kepada Bani Mulawih, itu nama nenek moyangnya, Bani Mulawih, sama dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Tempatnya di Kadid. Kadid itu adalah kawasan tanah lembut, itu namanya Kadid. Fakharajna, maka kami pun keluar, sehingga apabila kami sudah berada di Kadid, lakinal Haris bin al-Barsa, kami bertemu dengan Haris bin al-Barsa al-Laythi, fa akhaznahu, kami tangkap dia. Faqala, dia katakan, innama ji'tu uridul Islam, hanya saja aku datang jumpa kalian, pengen aku masuk Islam. Wa innama kharajtu, hanya saja aku keluar mau jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku sebetulnya meninggalkan kampungku mau ke Madinah mau jumpa Nabi, mau masuk Islam, kenapa saya ditangkap? Maka kami katakan, in takun musliman, jika kamu seorang muslim, lam yaduruka ribatuna yawman wa lailah, tidak akan memudaratkan akan kamu oleh penjagaan kami sehari semalam. Wa in takun ghairu dzalik, jika adalah kamu bukan muslim, nastawsik ming, kami akan ikat kamu,
fassadadnahu withaqan, maka kami eratkan akannya akan ikatan. Nah, jadi istinbat hadis masih di bab ikat mengikat, masih boleh bagi kita atau pasukan muslim apabila dapat tawanan, itu tawanannya diikat. Boleh diikat di kaki, boleh diikat di tangan. Nah, tapi diikat di leher itu mungkin tak dianjurkan. Itu merupakan penghinaan juga. Ya, ikatnya di tangan lah, seperti polisi menangkap buronan. Nah, dibelenggu di tangannya. Ada lagi yang simpel, dibelenggu di jempol. Nah, pakai tali itu aja, kabel T. Mudah. Jempolnya gini. Nah, hadis. Tapi sana dikomen qala sana Isa bin Muhammad al-Misri wa Qutaibah qala Qutaibah qala sana Ali bin Sa'id an Sa'al ibni Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah ibnu Uthal sayyidu ahli Yamamah farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjidi faqala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala madza indaka ya Thumamah qala indi ya Muhammad khairun in taqtul dadamin wa in tun'im ala syakirin wa in kunta turidul mala fasal tu'ta minhu ma syi'ta fa tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana al-ghadu thumma qala lahu ma indaka ya Thumamah fa'ada mithla hadzal kalam fatarakahu hatta kana ba'da al-ghadi fadakara mithla hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atliqu Thumamah fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjidi fantasala fihi thumma dakhala masjida faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasaqu hadits. Nah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata telah mengirim utusan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khailan akan pasukan berkuda ke daerah Najd. Fajaat, datang ia pasukan berkuda membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah. Ini sukunya Musailamatul Kadzdzab. Yuqalu lahu, dikatakan baginya Sumamah ibnu Utsal. Dia adalah pemuka penghulu orang kampung Yamamah. Farabatuhu, mereka mengikat akannya Sumamah di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Ini dalilnya bahasanya orang kafir boleh masuk masjid. Misalnya ada orang-orang berkunjung ke Sumatera Barat, non-muslim misalnya, lalu masuk ke Masjid Raya Sumbar, berfoto di situ, maka tidak ada larangan kepada non-muslim masuk masjid. Orang kafir masuk masjid, orang kafir hadir ceramah maulid Nabi di masjid. Anak KKN ada yang non-muslim misalnya ditugaskan di masjid. Nah, atau dia rombongan safari daripada pemerintahan kabupaten, ternyata supirnya Kristen masuk pula dalam masjid ikut sholat tarawih, kita kan nggak tahu. Nah, jadi nggak ada masalah non muslim masuk masjid, kecuali Masjidil Haram, itu memang dilarang karena tanah haramnya. Maka keluar kepada Sumamah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi, "Madza indaka ya Sumamah?" Apa yang ada bersamamu wahai Sumamah? Artinya bagaimana kabarmu? Kata Sumamah, "Indi ya Muhammad khair." Di sisiku wahai Muhammad kebaikan. Enggak ada masalah, baik-baik saja. In taqtul zadamin. Kalau kamu bunuh orang punya darah. Artinya darah saya masih beredar di pembuluh darah, bukan membeku ke jantung. Artinya bukan ketakutan. Wa
Wa in tun'im ala syakir. Kalau kamu beri nikmat, aku bebaskan, kamu bebaskan orang yang paling berterima kasih. Wa in kunta turidul mal, kalau kamu pengen harta, sal, minta, tu'tomin, diberikan kepadamu dari nyata, berapa kamu mau? Nah, terserah mau apa saya baik-baik saja, tergantung permintaannya. Nah, apapun diperlakukan saya oke-oke saja. Nah, itu kan pemberani berarti. Pemberani kaya. Meminta berapa saja ada. Dia adalah sayyid. Dia ada penghulu kampung. Nah, ternyata ini alasannya kenapa penghulu-penghulu kampung itu memperkaya diri seperti apa namanya itu lurah, Pak Kades. Hanya ditangkap dia, tapi bukan diikat di Fatarakahu, meninggalkan akannya oleh Nabi SAW. Biarin aja. Biarkan satu hari. Kemudian Nabi mendatanginya kembali. Jika kana al-ghad, apabila besok hari, Nabi berkata lagi sama dia, "Ya ma indaka ya Sumamah?" Pada mislam hadzal kalam. Dia ulang lagi seperti pembicaraan kemarin. Faratahu, Nabi tinggalkan. Sehingga adalah ba'dal ghad, setelah besok hari, arti lusa. Nabi sebutkan juga perkara yang sama. Fazakara misla hada, dia sebutkan semisal ini juga. Berkatalah Nabi SAW, atliku Sumamah, bebaskan Sumamah, bebaskan saja dia. Fantalaqo ila nakhlin qaribin, dia pergi ke kebun kurma terdekat dari masjid. Dia mandi di sana. Karena pastinya kebun kurma ada sumurnya. Dia mandi di situ. Kemudian dia masuk masjid. Dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau lanjutkan hadisnya. Ini salah satu sahabat yang awal mula masuk Islamnya bukan karena takut mati, tapi pengen dia Islam itu betul-betul murni. Nah, enggak ada ancaman sama sekali. Setelah bebas baru dia ikrarkan keislamannya. Ya Karim, hadis. ويقول حدثنا محمد بن عمرو الرازي وقال حدثنا سلامة يعني بن الفضل عن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب قال قولوا سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فكلا هؤلاء أسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ثم ذكر الحديث. Dirikan daripada Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, panjang sekali. Qala kudima, dihadirkan dengan usara, tawanan-tawanan perang, yaitu tawanan perang Badar. Hina kudima bihim, ketika dihadirkan mereka, artinya didatangkan ke hadapan Nabi. Padahal Sayyidah Saudah binti Zam'ah, salah satu istri Nabi, ada bersama Ali Afra, keluarga Afra. Afra itu adalah salah seorang nama wanita. Fi munakhihim, munakhihim artinya tempat onta tidur atau kandang onta. Fi munakhihim, di kandang onta mereka. Ala Aufin, di atas Auf dan Muawiz. Mereka adalah dua putra daripada Afra. Nah, Afra seorang wanita, dia ada di kandang onta. Di situ ada namanya Auf dan Muawiz.
dialah anak si Afra. Sayyidah Saudah binti Zam'ah ada di sana. Qala, berkata ia Sayyidina Abdullah dengan nama yang panjang tadi, itu sebelum diwajibkan di atas mereka istri Nabi akan hijab. Sebelum diwajibkan di atas mereka akan hijab, itu sebelum ada hijab. Jadi tahu saya itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Qala, berkata ia Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, taqulu Sauda, berkatalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, wallahi, demi Allah, indi la indahu, sesungguhnya aku sungguh bersama mereka, iz ataitu, ketika aku datang. Fakila, maka dikatakan ini adalah tawanan-tawanan, sungguh telah didatangkan mereka. Faraja'tu ilai baiti, aku pulang ke rumahku. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah di rumah. Ternyata di sana Abu Yazid, yaitu Suhail bin Amr, Sayyidina Suhail bin Amr, di salah satu pojok hujrah kamar, majmu'atun yadahu, diikat kedua tangannya ke lehernya dengan tali. Summa zakara hadis, kemudian hadis dilanjutkan. Qala Abu Dawud, wa huma, dua orang itu telah membunuh Abu Jahal bin Hisham. Wa kana intadabalahu, adalah dua orang itu untuk mengintai Abu Jahal. Walam ya'rifahu, dan keduanya tidak mengetahuinya. Wa qutila yauma Badrin, kedua-duanya dibunuh di perang Badar. Maksud dua orang tadi adalah dua anak Sayyidah Afra, Auf dan Muawiz. Itu seorang anak-anak yang bertanya tentang keberadaan Abu Jahal. Dia berhasil melumpuhkan Abu Jahal. Nah, yaitu Sayyidina Muaz dan Muawiz. Ada yang bilang bukan Muaz tapi Auf dan Muawiz. Kemudian perihal majmu'ah yadaw ila unuki, ini mahal tarjamah ajaba. Ajaba artinya memenuhi panggilan. Nah, cuman saya bingung di sini kenapa Sayyidina Suhail bin Amr itu ada di rumah baginda Rasul dengan tangan terikat ke leher. Berarti beliau waktu itu belum masuk Islam. Berarti Sayyidina Suhail bin Amr itu termasuk tawanan perang Badar yang dibawa ke rumah Nabi dengan posisi tangan terikat ke leher. Jadi judulnya masih sama, yaitu tawanan perang boleh diikat. Nah, tawanan perang boleh diikat. Jadi poin hadisnya ada di ujung. Jadi cerita tadi itu cerita pengantar. Nah, yang intinya adalah ketika saya masuk rumah menceritakan kepada Nabi perihal keluarga Afra. Nah, kenapa keluarga Afra? Karena anaknya syahid 2 orang, masih anak-anak di perang Badar. Tapi walaupun syahid, berhasil membunuh Abu Jahal. Nah, ketika saya mau pulang ke rumah cerita ke Nabi tentang kesedihan keluarga Afra, ya, nah besok dah boleh najami besok. Masih. Jadi Sayyidina Suhail bin Amr ternyata sudah di rumah Nabi, tepatnya di rumah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, dalam posisi tangan terikat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.